Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammad la nabiyya ba'da. Sahabatku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menahan buang air kecil atau besar, termasuk buang angin saat sholat. Ada alasan tersendiri yang melatar belakangi larangan tersebut. Larangan ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha. Ia mengatakan mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada sholat ketika makanan telah dihidangkan. Begitu pula tidak ada sholat bagi yang menahan kencing atau buang air besar." Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi memasukkan hadis tersebut dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab makruh salat di hadapan hidangan dalam keadaan lapar sambil menahan buang air besar atau kecil. Alasan dibalik larangan menahan kencing dan kentut saat salat adalah agar seseorang tidak disibukkan dengan pikiran-pikiran lain di luar salat. Dengan kata lain, larangan ini agar tidak mengganggu kekhusyuan sholat. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai sholat sambil menahan kencing dan kentut. Apakah hal itu membatalkan sholat atau tidak? Ibnu Rushd menjelaskan dalam kitab Bidayatul Mujtahid, sebagaimana ulama berpendapat bahwa hal itu membatalkan sholat dan wajib diulangi. Ibnu Al-Qasim yang mengutip pendapat Imam Malik menyatakan bahwa sholat orang yang sambil menahan buang air itu hukumnya batal dan ia harus mengulanginya. Ulama yang menganggap sholat orang tersebut batal berpedoman pada hadis yang diriwayatkan oleh ulama-ulama Syriah yang bersumber dari Sauban atau dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Tidak boleh seorang mukmin salat dalam keadaan sangat menahan air." Sementara itu, Abu Umar bin Abdul Bar mengatakan bahwa sanad hadis tersebut dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah atau argumen. Perbedaan pendapat di kalangan ulama ini terjadi lantaran adanya perbedaan pemahaman terhadap larangan dalam hadis tersebut. Apakah itu menunjukkan batalnya sholat atau menunjukkan bahwa orang yang melakukannya hanya berdosa karena perbuatan yang terkait dengan larangan itu wajib atau boleh? Demikian penjelasan Ibnu Rushd dalam kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada sebuah bab hadis yang menyebut tidak sempurna sholat sambil menahan buang air besar dan kecil, termasuk sholat di depan makanan yang sudah dihidangkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.